Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang solihah. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru doakan semoga anak-anak selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam acara Si Cerah. Simak cerita Ramadan SDIT Ar-Raihan. Baik anak-anak, Pak Guru awali kisah ini dengan sebuah cerita. Ada 3 orang. Yang pertama bernama Ahmad, yang kedua bernama Nisa, dan yang ketiga ini adalah ustadznya. 3 orang ini dalam cerita berada di luar angkasa. Ada banyak bintang, ada bulan, ada juga langit yang cerah berada di luar angkasa. Kemudian si Ahmad menceritakan bahwa bertemu dengan Rasulullah di luar angkasa. Bertemu dengan Rasulullah, para bintang tersenyum, mengeluarkan senyum yang meriah terhadap Rasulullah. Kemudian perjalanan lagi, bulan pun juga tersenyum melihat Rasulullah. Dan juga melewati pohon-pohon, pohon-pohon ini juga tersenyum melihat Rasulullah. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ahmad, bangun, sudah adzan subuh. Ahmad kaget. Ternyata tadi ketika berada di luar angkasa itu adalah hanyalah sebuah mimpi. Kemudian pagi harinya Ahmad menceritakan mimpi itu kepada ustadznya. Sampai di sekolah, Ahmad menceritakan kejadian yang tadi malam dimimpikan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Maaf, saya mau cerita Ustadz. Tadi malam saya bersama Nisa dan bersama Ustadz itu bertemu Rasulullah di luar angkasa. Kemudian Ustadznya menjawab apa? Ustadz menjawab, oh Masya Allah Ahmad, mungkin kamu sering baca kisah-kisah Rasulullah. Nah, dari cerita tadi dapat diambil hikmahnya. Ternyata ketika kita sering baca kisah Rasulullah, kita akan semakin didekatkan dengan Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengawali cerita dengan sebuah peristiwa Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sedang tertidur di dalam gua. Gua apa namanya? 1, 2, 3. Ya, anak pasti sudah tahu namanya Gua Hiro. Rasulullah sedang tertidur, kemudian Rasulullah terkejut. Ada malaikat yang menghampiri. Kaget dengan kehadiran malaikat yang mungkin anak-anak juga sudah pernah mendengar cerita, yaitu malaikat Jibril. Siapa anak-anak? Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah. Kemudian apa yang dibawa malaikat Jibril? Malaikat Jibril membawa sehelai kain yang di dalamnya ada sebuah wahyu yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian malaikat Jibril ini berkata, bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Aku tidak bisa membaca. Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Tiba-tiba tubuhnya Rasulullah gemeteran menggigil. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, bacalah Nabi Muhammad, bacalah. Tubuhnya Nabi Muhammad semakin bergetar, semakin menggigil. Apa yang terjadi ini? Kemudian malaikat Jibril memeluknya sampai malaikat Jibril berkata 3 kali, bacalah sampai 3 kali. Nah, kemudian Nabi Muhammad sudah mulai tenang. Malaikat Jibril ini memberikan amanat dari Allah SWT, yaitu berupa wahyu. Turunnya wahyu Al-Quran ayat 1-5 berupa surah Al-Alaq. Bagaimana bunyinya anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Itulah ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Alaq. Itu wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesampainya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kemudian malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah. Tubuh Rasulullah masih gemetaran, masih menggigil, tapi sudah berkurang. Kemudian perlahan-perlahan Rasulullah untuk pulang ke rumah. Di rumah apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Rasulullah bersegera untuk ingin menceritakan kepada istrinya yaitu Khadijah, ingin bercerita tentang kejadian tadi di Gua Hira. Melihat kondisi tubuh Rasulullah yang masih menggigil, kemudian Khadijah untuk memberikan selimut dan menenangkan dan juga menghiburnya. Ada apa ini? Dalam hati Khadijah, ada apa ini? Nabi Muhammad kenapa ini? Kemudian setelah agak tenang, Nabi Muhammad kemudian menceritakan bahwa tadi bertemu dengan malaikat Jibril, diberikan wahyu, dan dengan semangat Khadijah dalam hati berpikiran, mudah-mudahan inilah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebenaran. Dan ternyata benar. Khadijah begitu mempercayainya, langsung sangat percaya bahwa ini adalah utusan Allah, dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an. Di hari selanjutnya, Ahmad, Nisa bertanya kepada ustadznya lagi. Pertanyaannya sangat bagus. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah saya bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahmad, silakan Nisa, bertanyalah. Kemudian Ahmad menanyakan, Ustadz, apakah ada manusia selain Nabi Muhammad yang menerima wahyu? Ustadz menjawab apa? Ustadz kemudian menjawab, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu berupa Al-Quran. Ustadz, kenapa ya hanya Nabi Muhammad? Ahmad, Nisa, kemarin ada cerita tuh bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang pilihan, Nabi yang sangat dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad saja ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril itu badannya menggigil. Nah, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Kemudian Nisa bertanya lagi kepada ustadznya. Bagus pertanyaannya. Ustadz, kalau ulama, kalau ustadz, orang yang pandai, apakah juga tidak menerima wahyu? Ustadz menjawab apa? Tidak juga. Hanya Nabi Muhammad. Kemudian Nisa bercerita, Ustadz, kenapa ya kok akhir-akhir ini banyak yang ngaku-ngaku dapat wahyu dari malaikat? Nah, Nisa, pertanyaanmu bagus. Ini sebagai cobaan dan godaan di akhir zaman. Kalau ada seorang seperti itu yang ngaku-ngaku Nabi, jangan percaya. Gak usah percaya, karena itu jelas tidak mungkin. Karena sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi selain setelah Nabi Muhammad SAW. Baik, anak, kita lanjutkan lagi kisah Nabi Muhammad setelah tadi menerima wahyu dan kemudian langkah selanjutnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kemudian Allah menurunkan lagi wahyu melalui malaikat Jibril berupa Quran surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4. Setelah turunnya Quran surah Al-Muddatsir 1 sampai 4, kemudian langkah Rasulullah yaitu dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mulai pelan-pelan mendatangi keluarga, kemudian sahabat terdekat, tetangga,
untuk diajak memeluk agama Islam, untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dukungan dari para sahabat, para keluarga inilah yang dibutuhkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah lebih luas lagi. Dan orang-orang terdekat pun didekati. Dan Masya Allah, atas kehendak Allah, orang-orang terdekat ini langsung percaya pada Nabi Muhammad, langsung percaya, langsung mengimani bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Nah, kemudian anak-anakku yang soleh-solihah, lantas siapa sajakah orang-orang pertama yang diajak Rasulullah untuk masuk Islam? Coba kalian tebak, tuliskan di kolom komentar. Besok akan kita ceritakan lagi bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.